31. Srek. Jonathan pun merobek gaun yang dikenakan oleh Luna, sehingga gaun tersebut berhamburan ke lantai, hanya menyisakan pakai garis bawah andalem saja yang masih melekat pada tubuh mulusnya Luna. Luna masih memiliki sedikit kesadaran, tidak mungkin dia merelakan keperawanannya diambil oleh seorang pria asing dan kejam seperti Jonathan. Dia mencoba memberontak, tapi pukulan demi pukulan yang dia lakukan pada dada Jonathan sama sekali tidak berasa bagi pria gagah itu. Justru Jonathan semakin rakus mencium bibirnya. Jonathan merapatkan tubuhnya kepada Luna. Tubuh mereka benar-benar menempel, tak ada jarak 1 cm pun di antara mereka berdua. Dengan nafas memburu Jonathan menekan tengkuk leher Luna untuk semakin memperdalam ciumannya. Kemudian dia mencecap bibir Luna, memainkan lidahnya di dalam rongga mulutnya. Sungguh membuatnya gila, bibir wanita itu sangat manis sekali. Pemberontakan yang dilakukan oleh Luna kepada Jonathan semakin terasa mulai melemah. Ciuman Jonathan membuat Luna ikut terhanyut ke dalam gairah yang Jonathan ciptakan. Apalagi efek red wine yang Luna minum tadi telah mampu membuat tubuh Luna mulai kepanasan. Perlahan-lahan Luna membalas ciuman Jonathan. Wanita itu benar-benar telah kehilangan akal, bagaikan terombang-ambing di lautan lepas. Tak mampu berpikir jernih. Yang ada di benaknya saat ini dia sangat menikmati momen panas yang dia lakukan bersama Jonathan. Jonathan bagaikan telah mendapatkan lampu hijau dari Luna. Pria itu benar-benar lupa dengan apa yang dia ucapkan bahwa dia tidak akan pernah menyentuh tubuh Luna. Khusus malam ini, dia ingin melepaskan hasratnya kepada wanita itu. Ciuman Jonathan kini turun ke leher jenjangnya Luna, dia memberikan gigitan-gigitan kecil di sana disertai dengan hisapan kuat, membuat banyak tanda merah di lehernya Luna yang putih dan mulus itu. Ah! Luna tanpa sadar telah mengeluarkan suara desahannya. Dia meremas rambut Jonathan yang semakin menenggelamkan kepalanya pada leher Luna. Aroma tubuh wanita itu sangat wangi, membuat Jonathan terhanyut semakin puas menikmati leher Luna. Tangan Jonathan turun ke bawah, dia membuka pengait bra yang ada di punggung Luna, sehingga bra berwarna merah itu akhirnya telah terle garis bawah pas dari dada Luna. Jonathan tertegun saat melihat dengan jelas begitu terpampang dengan nyata dua buah benda berbentuk bulat menggoda, berwarna putih dan mulus, serta dengan putihnya yang masih berwarna merah muda. Tak ingin membuang-buang waktu, Jonathan langsung melahapnya, meliuk-liukan lidahnya pada garis bawah ting yang telah menegang itu, lalu Jonathan menghisapnya dengan kuat dan cepat. Lagi-lagi suara desahan Luna terdengar begitu indah. Luna membusungkan dadanya, membuat Jonathan semakin leluasa untuk melahapnya. Hisapan mulut Jonathan pada buah dadanya membuat Luna menggila, bahkan dia meliuk-liukan badannya tak bisa diam, hasratnya semakin tak terbendung. Sementara tangannya sedang sibuk meremas-remas buah dada yang satu lagi. Jemarinya bergerak untuk menggoda Luna, memainkan putihnya dan memilinnya dengan lembut. Jonathan menjongkokkan badannya, dia menciumi perut Luna yang mulus itu. Meliuk-liukan lidahnya menyusuri keindahan perut Luna yang rata. Srek. Jonathan merobek garis bawah lana dalam yang masih dikenakan oleh Luna dengan kasar, sehingga kini ladang yang indah telah terpampang dengan jelas di depan wajah Jonathan. Jonathan membuka lebar-lebar garis bawah Luna, kemudian dia menenggelamkan kepalanya di bawah perut Luna. Oh! Luna nampak menganga merasakan Jonathan menyapukan lidahnya pada kulit lembut area intinya. Bahkan lidah itu telah berhasil menyentuh bagian yang paling sensitif di sana dan menjilatinya, kemudian Jonathan menghisapnya dengan kuat. Ah! Luna menjerit nikmat merasakan mulut Jonathan sedang menggoda miliknya. Tubuhnya mengejan. Dia merasakan aliran listrik seakan menjalar di tubuhnya. Tubuh Luna menggelinjang begitu merasakan lidah Jonathan masuk ke dalam miliknya, bergerak keluar masuk dengan cepat, sesekali memberikan hisapan yang mampu membuat Luna melayang menikmati sensasi yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Tangan Luna meremas dengan kuat rambut Jonathan, suara desahannya semakin terdengar begitu indah memenuhi sebuah kamar yang ada di villa itu. Jonathan semakin liar memberikan kenikmatan untuk Luna dengan lidah dan mulutnya di bawah sana. Paha Luna bergetar, tubuhnya tak bisa diam ketika merasakan ada yang akan segera tumpah. Luna mengerang penuh kenikmatan, menjepit kepala Jonathan yang sedang menghisap semua garis bawah ran yang keluar dari bawah perutnya. Dia semakin mencengkram dengan kuat rambut Jonathan. Nafas wanita itu tersengal-sengal, dia merasakan badannya sangat lemas setelah mendapatkan pelepasan pertamanya. Bersambung,
32. Jonathan membawa Luna menuju ranjang, tanpa melepaskan ciumannya sambil terus berjalan. Kemudian dia menghempaskan tubuh Luna ke atas ranjang yang empuk itu, membuat Luna terbaring dengan pose yang menggoda tanpa bu garis bawah sana. Jonathan segera melepaskan seluruh pakai garis bawah iannya tanpa sisa, tubuhnya begitu terlihat gagah dengan perawakannya yang tinggi, badannya yang kekar, otot-otot yang membentuk di perutnya, dan didukung dengan sebuah tato yang melekat di dadanya, membuat tubuhnya semakin terlihat mempesona. Tiba-tiba Luna menjerit begitu melihat sesuatu di bawah perutnya Jonathan. Dia merinding ketika melihat senjata Jonathan yang berukuran besar, panjang, dan berurat itu. Mungkin sekarang ini kesadaran Luna sudah mulai kembali, sehingga dia refleks menutup miliknya dengan tangannya sendiri ketika Jonathan merangkak menindih tubuhnya. "Kamu mau apa? Lepaskan aku." Luna merasakan dirinya bodoh, mengapa dia bisa menikmati permainan pria kejam itu sampai dia basah. Jonathan sangat kesal, mengapa Luna harus sadar dari mabuknya dengan begitu cepat. Tapi dia tidak ingin malam ini gagal, dia bisa gila jika malam ini tidak bisa melampiaskan hasratnya kepada Luna. Sehingga dia menarik tangan Luna yang menutupi area intinya, meletakkan kedua tangannya Luna di atas bahunya. Luna merasakan senjata Jonathan bagian kepalanya telah menyentuh miliknya, tapi dia berusaha untuk memberontak. "Aku mohon jangan lakukan ini." "Kenapa? Bukankah kamu sering melakukannya dengan tunanganmu?" tanya Jonathan dengan nada membentak. Luna mengerutkan keningnya, dia tak paham mengapa Jonathan tiba-tiba harus membahas Arga. "Aku rasa itu bukan urusanmu, mengapa kamu ingin tahu sekali hubungan aku dengan tunanganku? Dia calon suamiku. Dia lebih berhak jika kami sudah arggh." Luna tak meneruskan perkataannya ketika merasakan benda tumpul itu mulai memasukinya. Dia menjerit kesakitan. "Kalau begitu kamu harus membandingkan, siapa yang lebih gagah menjamah tubuhmu? Dia atau aku?" Jonathan berkata sambil menekan lebih dalam lagi. Dalam sekali hentakan membuat senjatanya telah terbenam sempurna memenuhi milik Luna, diiringi dengan suara jeritan Luna. "Arggh." Mungkin karena ini pertama kalinya untuk Jonathan, dia tidak paham mengapa Luna harus menjerit seperti itu. Apakah mungkin ini pertama kalinya juga untuk Luna? Tapi rasanya tidak mungkin, Luna dan Arga sudah berkencan selama 5 tahun lamanya, apa saja yang mereka lakukan selama ini. Jonathan tak peduli dengan Luna menjerit kesakitan, dia lebih mempedulikan dirinya sendiri. Jonathan mulai menggerakkan pinggulnya dengan kasar memompa tubuh Luna. Kemudian dia menyambar buah dada Luna secara bergantian. Luna mulai terbiasa dengan keberadaan senjata Jonathan yang terus bergerak menghujaninya. Mungkin karena efek dia masih teler dan setengah sadar, membuat dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Perlahan-lahan dia mulai menikmati dengan apa yang dilakukan oleh Jonathan. Jonathan yang awalnya bergerak dengan kasar, dia mencoba untuk bergerak dengan lembut. Dia mencium bibir Luna, melepaskan kedua tangannya Luna yang sedari tadi dia cengkram. Pria itu menggeram nikmat, tak menyangka bahwa tubuh istrinya bisa senikmat ini. Luna tidak tahu apakah ini pengaruh alkohol atau memang rasanya bercinta begitu nikmat, sampai tubuhnya bereaksi dengan segala kenikmatan yang Jonathan berikan. Tanpa sadar dia memeluk punggung kokoh pria itu, menenggelamkan wajahnya ke dada Jonathan. Luna tidak dapat membohongi dirinya sendiri bahwa rasanya telah membuatnya melayang. Genjotan Jonathan semakin bergerak liar di tubuh Luna. Kemudian mereka berciuman diiringi dengan suara des garis bawahan keduanya. Mereka melakukannya dengan waktu yang cukup lama, bahkan Luna telah dibuat basah berkali-kali. Dan kini telah tiba waktunya untuk Jonathan mengantarkan pelepasannya. Dia menghujam semakin dalam dan mempercepat tempo gerakannya. Jonathan menggeram, pinggulnya bergetar hebat saat dia telah memuntahkan semua cairan miliknya di dalam milik Luna. Tubuh Jonathan ambruk menindih tubuh Luna, menenggelamkan kepalanya ke leher wanita itu dengan nafasnya yang tersengal-sengal. Jonathan baru menyadari bahwa Luna ternyata sudah tertidur. Dia memandangi wajah seorang wanita yang masih berstatus sebagai istrinya itu. Rasanya dia sangat membenci dirinya sendiri. Mengapa dia harus terlena dengan kemolekan tubuh wanita yang sangat dia benci itu? Seorang wanita yang telah mengkhianatinya, bahkan dia telah tega mengingkari janjinya. Gara-gara Jonathan dipenjara demi melindungi Luna, dia tidak bisa melindungi adiknya yang telah mati karena dibunuh. Jonathan segera bangkit, namun, dia nampak tertegun ketika melihat ada noda darah di spray ranjang tempat pertempuran dia dengan Luna.
Darah apa ini? Jonathan pun berkata kembali, apakah dia masih perawan? Tapi mengapa bisa? Rasanya dia tidak percaya. Dua orang dewasa yang berkencan dalam waktu yang sangat lama, tidak mungkin jika mereka tidak melakukan apapun, apalagi Arga adalah seorang mafia dan sering bermain dengan banyak wanita. Mengapa bisa Luna masih perawan? Bersambung. 33. Pagi telah tiba, Luna terbangun dari tidurnya. Dengan mata yang masih terpejam, dia menggeliatkan kedua tangannya sambil menguap. Perlahan-lahan Luna membuka kedua matanya, dia terperanjat begitu menyadari dirinya sama sekali tidak mengenakan pakaian, tubuhnya hanya ditutupi oleh selimut tebal saja. Wanita itu pun menjerit histeris begitu melihat ada noda darah di ranjang tempat dia tidur semalam. Luna mulai mengingat sedikit demi sedikit adegan panas yang dia lakukan bersama Jonathan semalam, membuat wanita itu menutup mulutnya sendiri. Mengapa bisa keperawanan yang selama ini dia jaga harus direnggut oleh seorang pria asing dan menyebalkan seperti Jonathan? Padahal dia ingin memberikannya untuk seorang pria yang akan menjadi suaminya kelak, meskipun itu Arga. Bodoh banget kamu Luna, mengapa bisa kamu? Luna tidak sanggup meneruskan perkataannya. Dia merasa malu kepada dirinya sendiri, mengapa dia bisa menikmati dan mendesah ketika Jonathan menggagahinya. Bahkan dia yang telah menggoda Jonathan duluan. Ceklek, Luna dikejutkan dengan suara decitan pintu terbuka. Dia melihat ada seorang wanita masuk ke dalam kamarnya dengan mengenakan pakaian khusus pelayan dan membawa makanan di dalam nampan. "Siapa kamu?" tanya Luna kepada wanita itu. Dia menyelimuti seluruh tubuhnya dengan selimut. "Nama saya Via, pelayan di villa ini. Via bertugas untuk membersihkan villa dari pagi sampai sore hari di villa milik Jonathan yang ada di Singapura itu." Kemudian Via menyimpan makanan dan minuman untuk Luna di atas nakas. "Saya disuruh Tuan Rafael untuk menyiapkan sarapan pagi untuk Anda, Nona." Lalu kemana dia? Luna rasanya ingin sekali menamparkan pria itu karena sudah lancang memanfaatkan dirinya yang sedang mabuk. Bukankah Jonathan sendiri yang bilang bahwa dia tidak akan pernah menyentuh tubuhnya? Tapi pria itu malah mengingkari janjinya. "Tuan Rafael sudah kembali ke Indonesia, Nona," jawab pelayan bernama Via itu. Luna terperangah mendengar jawaban dari pelayan tersebut. Kemudian Luna mendengus kesal, Jonathan memang pria tidak berperasaan. Setelah merenggut kehormatannya, pria itu malah pergi begitu saja meninggalkan dirinya. Luna pun mengepalkan tangannya. Dia sangat marah sekali kepada pria yang sudah menculik dan menodainya itu. Luna sangat menyesal, seharusnya dia tidak perlu mengerjai wanita malam yang disewa oleh Jonathan dengan membuatkannya jus cabe, sehingga kini dia yang menjadi sasaran nafsu birahinya Jonathan. Setelah selesai sarapan dan membersihkan diri, Nona harus kembali ke Indonesia. Ada 8 orang bodyguard yang akan mengawal Nona. Luna sangat menyadari dirinya tidak akan mungkin bisa melarikan diri dari anak buahnya Jonathan. Mereka pasti akan menebaknya jika dia berani melarikan diri. Namun, dia rasa tidak ada salahnya jika dia meminta bantuan kepada Via. Siapa tahu pelayan itu mau membantunya untuk kabur. "Apa kamu tahu perusahaan YBS?" tanya Luna kepada pelayan wanita tersebut. Via menganggukkan kepalanya. "Ya, Nona. Saya tahu. Aku adalah pewaris perusahaan itu. Aku punya banyak uang. Karena itulah aku membutuhkan bantuan darimu. Aku akan membayar berapapun yang kamu mau asalkan kamu mau membantu aku untuk melarikan diri." Luna sangat berharap Via mau membantunya. Namun, sayangnya Via tidak bisa membantu Luna untuk melarikan diri. "Maaf, tidak bisa, Nona. Jika saya membantu Nona, mungkin besoknya saya tidak akan ada di dunia ini. Tuan Rafael tidak akan pernah memaafkan siapapun yang berkhianat kepadanya. Bahkan mungkin Nona juga akan ditembak mati." Luna pun menghela nafas dengan berat. Mengapa sulit sekali untuk melarikan diri dari pria kejam dan cabul seperti Jonathan? Astaga, mengapa aku harus berurusan dengan pria kejam dan pria cabul seperti Rafael Wilson? Keluh Luna dengan nada pelan. "Cabul." Nampaknya pelayan itu tidak menyetujui dengan apa yang dikatakan oleh Luna yang mengatakan bahwa Jonathan adalah pria cabul. Iya, dia adalah pria cabul. Pasti banyak wanita yang sudah dia tiduri. Luna mengatakannya dengan nada kesal. Mengingat semalam Jonathan membawa wanita malam ke villa, pasti Jonathan sering bercinta dengan banyak wanita. Luna tidak tahu dia wanita keberapa yang ditiduri oleh Jonathan. "Maaf, Nona,
Tuan Rafael selama ini tidak pernah bermain dengan wanita. Tuan Rafael adalah orang yang sangat setia kepada calon istrinya. Untuk pertama kalinya Tuan Rafael membawa wanita ke sini, yaitu Anda. Karena itulah Jonathan sudah membayar via untuk menjaga rahasia bahwa malam ini Jonathan dan Luna menginap di villa. Luna terperangah mendengarnya. Ternyata selama ini Jonathan tidak pernah bermain dengan wanita lain. Dia adalah seorang pria yang sangat setia kepada calon istrinya itu. Apakah itu artinya Luna bisa dikatakan pelakor? Setelah Via pergi dari kamarnya, Luna masih terdiam di atas ranjang. Mungkin karena dia sangat merasa bersalah kepada calon istrinya Jonathan, karena dia semalam telah tidur dengan Jonathan. Ah, bagaimana ini? Aku gak mau menjadi pelakor. Lagian aku melakukannya saat sedang dalam keadaan mabuk, dan gak akan pernah melakukannya lagi. Bahkan di antara kami tidak ada cinta. Luna tidak ingin dirinya dikatakan pelakor karena sudah tidur dengan calon suami orang. Di sepanjang hidupnya, dia tidak pernah bermimpi untuk mendapatkan gelar itu. Luna bergidik nyeri membayangkan jika dia dilabrak oleh calon istrinya Jonathan, seperti berita-berita viral itu yang sering terlihat di sosial media. Jangan sampai Luna bernasib seperti itu. Bersambung 34. Jonathan terburu-buru kembali ke Indonesia, karena anak buahnya telah berhasil menangkap seorang dokter yang telah memasukkan racun ke dalam tubuh Vanya, mendiang adiknya. Dokter tersebut bernama Nino. Setelah sampai di markas Lucifer, Jonathan langsung menemui Nino yang kini sedang disekap di markas dalam keadaan kaki dan tangannya diikat oleh rantai pada tiang besi besar, dengan keadaan berdiri. Tatapan Jonathan begitu mengerikan, dengan amarah yang meluap-luap di dalam dada, nafasnya bergemuruh hebat. Dia meraih alat cambuk yang tersedia di sana, lalu mencambuk tubuh pria itu dengan keras dan kasar sebanyak 6 kali. Tas, 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 tas. Jonathan telah membabi buta mencambuk seorang dokter yang seharusnya memiliki kewajiban untuk menyelamatkan pasien yang dia tangani, tapi pria itu malah tega melenyapkan nyawa adiknya. Arregegeh, arregegeh. Nino menjerit kesakitan, seketika tubuhnya merasakan perih dan terluka. Bahkan baju yang dia kenakan telah ada yang robek dan berdarah akibat kerasnya cambukan yang dilakukan oleh Jonathan kepadanya. Siapa kamu? Kenapa kamu tega sekali melakukan ini padaku? Tanya Nino dengan nada ketakutan, kemudian dia pun merintih kembali. Sungguh badannya terasa seakan telah remuk ketika merasakan sakitnya alat cambuk mengenai tubuhnya, tepatnya pada bagian perut dan dada. Sebelum menjawab pertanyaan dari Nino, Jonathan kembali mencambuk tubuh Nino sebanyak 3 kali pada bagian kakinya. Tas, 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 arregegeh. Dan suara rintihan pun kini terdengar kembali. Rasa sakit dan perih semakin menjalar ke seluruh tubuhnya. Setelah puas mencambuk Nino, Jonathan melemparkan alat cambuk yang dia pegang ke lantai. Nafas pria itu terengah-engah menatap dengan penuh kebencian kepada Nino. Kemudian Jonathan meraih sebuah berkas yang terletak di atas meja. Lalu berkas tersebut Jonathan lemparkan dengan keras ke wajah Nino. Setelah kamu membunuh adikku, akhirnya kamu telah memiliki rumah sakit sendiri. Bagaimana rasanya membunuh orang yang sedang berjuang dengan keras melawan penyakitnya untuk bisa bertahan hidup? Jonathan berkata dengan nada tinggi, wajahnya terlihat memerah penuh amarah. Mata pria itu berkaca-kaca. Nino terperangah, seketika dia menjadi teringat dengan kesalahan yang telah dia lakukan 5 tahun yang lalu. Dia suruh oleh Arga dan Tuan Abian untuk membunuh Vanya, karena mereka tidak ingin Vanya menjadi benalu di kehidupan Luna. Lalu kamu siapa? Nino menatap Jonathan dengan penuh tanda tanya. Seingat dia pasien bernama Vanya tak memiliki keluarga lagi selain dari kakaknya yang bernama Jonathan. Sementara Jonathan telah dinyatakan mati setelah mengalami kecelakaan. Nino terperanjat begitu menyadari betul bahwa pria di hadapannya itu adalah seorang pewaris dari Wilson Group. Bukankah kamu Rafael Wilson? Ada hubungan apa kamu dengan Vanya? Jonathan berjalan mendekati Nino, dia mencekik leher pria itu dengan penuh amarah. Ya, aku Rafael Wilson. Aku datang ke sini untuk memberikan perhitungan kepada kalian semua yang sudah berani membunuh adikku dan menghancurkan hidupku. Kerk. Nino merasakan dirinya hampir kehabisan nafas, tubuhnya meronta-ronta merasakan lehernya kesakitan karena telah dicekik oleh Jonathan. Jonathan semakin mengencangkan cengkramannya pada leher Nino. Seandainya Vanya masih hidup,
Pasti saat ini dia telah menjadi seorang dokter yang hebat. Dari kecil Fanya bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Hati Jonathan sangat sakit karena telah gagal menepati janjinya kepada sang ibu untuk melindungi adiknya. Setelah puas mencekik leher Nino, Jonathan pun melepaskan cengkeramannya pada leher pria itu. Aku tahu yang menyuruh kamu membunuh adikku adalah Abian dan Arga. Kamu tidak pantas menjadi seorang dokter. Adik. Nino seketika memandangi wajah Jonathan, apakah mungkin pria di hadapannya itu adalah Jonathan? Tapi rasanya tidak mungkin, Jonathan sudah mati. Dan dia masih ingat penampilan Jonathan seperti apa, karena dia pernah bertemu beberapa kali dengan Jonathan saat Jonathan menjaga adiknya di rumah sakit 5 tahun yang lalu. Apakah kamu? Ya, aku Jonathan. Sudah lama tidak bertemu denganmu, Dr. Nino. Potong Jonathan. Nino menjadi gelagapan. Ampuni aku. Aku mohon tolong ampuni aku. Jangan bunuh aku. Aku sangat menyesal sudah membunuh adikmu. Jonathan tersenyum miring, menyesal. Apa dengan kata menyesal bisa membuat adikku hidup kembali? Aku mohon ampuni aku. Tolong lepaskan aku. Nino memohon-mohon untuk dilepaskan oleh Jonathan. Jonathan berjalan menuju sebuah pintu, kemudian dia membuka pintu tersebut. Keluarlah 4 ekor anjing liar berukuran besar berlarian ke arah Nino. Guk, 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 guk. Keempat ekor anjing itu berebutan menggigit kaki Nino. Seketika Nino menjerit-jerit kesakitan. Arregegeh, arregegeh, arregegeh. Selamat menikmati sarapan pagi kalian, ucap Jonathan kepada keempat ekor anjing tersebut. Sebuah hukuman yang harus didapatkan oleh Nino karena telah menjadi seorang eksekutor, membunuh adiknya. Kemudian Jonathan keluar dari ruangan itu. Dia sama sekali tidak memperdulikan Nino yang sedang menjerit-jerit kesakitan. Jonathan berkata kepada salah satu anak buahnya, sisakan bagian tubuh atasnya dan kirimkan kepada Abian Sander sebagai hadiah. Jonathan ingin memberikan sebuah bingkisan untuk mertuanya. Baik, Tuan. Asteris. Setelah dari markas Lucifer, Jonathan pergi ke kantor Wilson Group, karena dia harus bertemu dengan salah satu pemilik perusahaan di Indonesia. Pria itu ingin Jonathan bekerja sama-sama dengan perusahaannya. Maafkan saya, Tuan Marcel. Saya belum bisa memutuskan Wilson Group bekerja sama dengan perusahaan yang mana, ucap Jonathan, setelah mendengarkan penjelasan panjang lebar dari Tuan Marcel tentang perusahaannya, berharap Jonathan tertarik bekerja sama dengannya. Iya, tidak apa-apa, Tuan Rafael. Sungguh saya sangat berharap bisa bekerja sama dengan Anda, Tuan. Kalau begitu saya harus kembali ke kantor, saya harap Tuan mau mempertimbangkan perusahaan saya, ucap Tuan Marcel dengan penuh harap. Jonathan hanya menganggukkan kepalanya. Setelah Tuan Marcel pergi, Jonathan yang sedang duduk di kursi kebesarannya, dia termenung dengan tatapan kosong. Mungkin karena dia masih emosi setelah bertemu dengan seorang dokter yang telah menjadi eksekutor dalam pembunuhan terhadap adiknya. Jonathan menjadi teringat dengan Luna. Dia nampak kebingungan, mengapa Luna masih perawan. Padahal foto yang diperlihatkan oleh Matteo kepadanya nampak Luna dan Arga yang sedang berpelukan dengan mesra di sebuah taman yang berada di Amerika. Arga dan Luna terlihat sangat menikmati kebersamaan mereka di Amerika, di saat dirinya masih di penjara. Apakah ada seorang pengkhianat masih mempertahankan kesuciannya? Gumamnya dengan pelan, hatinya dipenuhi dengan tanda tanya. Jonathan pun mengembuskan nafas dengan pelan. Dia ingin mengecek rekaman CCTV yang ada di villa, tepatnya villa miliknya yang berada di Singapura itu. Apakah Luna masih berada di Singapura atau sudah kembali ke Indonesia? Namun, dia mengurungkan niatnya begitu mendengar suara ketukan pintu. Tok, 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 masuk, suruhnya dengan volume sedikit tinggi. Terlihat Noah menyembul dari balik pintu, masuk ke dalam ruangan tersebut, sambil membawa sebuah berkas yang akan dia serahkan kepada Jonathan. Saya sudah menyelidiki apa yang Tuan perintahkan tentang Nona Luna. Bersambung, 35. Di mansion milik Tuan Abian, terlihat Tuan Abian sedang makan siang bersama dengan istri dan anak tirinya. Tuan Abian nampak lesu dan murung, mungkin karena kondisi saham perusahaannya telah anjlok, dia membutuhkan modal yang cukup besar. Sementara calon menantu kebanggaannya tak dapat menolongnya. Padahal Arga dulu berjanji akan memberikan uang sebesar 10 triliun kepadanya menambah modal perusahaan. Tapi rupanya Arga malah mengalami kerugian yang sangat besar,
uangnya telah dicuri oleh para anggota klan Lucifer. Tuan Abian sangat berharap Luna bisa segera ditemukan dan sembuh dari amnesianya, sehingga dia bisa memimpin kembali perusahaan. Walaupun Tuan Abian sudah menganggap Selena sebagai anaknya sendiri, tapi dia mengakui bahwa anak kandungnya lebih hebat dan mumpuni dalam memimpin perusahaannya. Papa sangat merasa bingung, jika saham perusahaan kita terus merosot seperti ini, itu artinya perusahaan kita lama-lama akan hancur. Keluh Tuan Abian, bahkan Papa belum bisa menemukan keberadaan Luna. Papa sangat mengkhawatirkannya, sambungnya Tuan Abian dengan hati yang dipenuhi rasa kecemasan. Bu Amel pura-pura sedih mendengar perkataan suaminya, masalah Luna, kita kan sudah meminta bantuan kepada polisi untuk mencarinya. Bahkan kita sudah menyuruh detektif swasta untuk membantu mencarinya. Belum lagi Arga yang sudah mengerahkan anak buahnya untuk mencari Luna. Ya, tapi sampai kini keberadaan Luna masih belum ditemukan juga, Ma. Jawab Tuan Abian dengan nada sedih. Kini giliran Selena yang berbicara. Masalah perusahaan, Papa tenang saja. Aku yakin kok Rafael Wilson pasti akan memilih bekerja sama dengan YBS. Aku akan berusaha keras untuk bisa menaklukkannya. Tuan Abian pun menganggukkan kepalanya. Ya, Papa harap begitu. Kamu harus berusaha lebih keras lagi, Selena. Kecantikan kamu itu menurun dari Mama. Semua pria pasti sangat terpesona dengan kecantikan kamu itu, Selena. Dan Mama yakin perlahan demi perlahan Rafael Wilson akan terpesona dengan kecantikan kamu. Bu Amel sangat berharap Rafael Wilson akan menjadi menantunya, sehingga Selena kelak akan menjadi Nyonya Wilson. Terlihat seorang pelayan laki-laki datang ke sana sambil membawa sebuah bingkisan berbentuk kotak ke ruang makan. Tuan, ada kiriman paket untuk Anda. Kebetulan Tuan Abian dan keluarganya telah selesai menikmati makan siang mereka. Bingkisan dari siapa? Tanya Tuan Abian, dia mengerutkan keningnya. Saya tidak tahu, Tuan. Tidak ada nama pengirimnya. Jawab pelayan tersebut. Ya sudah, kamu boleh kembali meneruskan pekerjaanmu. Tuan Abian berkata seperti itu sambil membawa bingkisan tersebut dari tangan sang pelayan. Baik, Tuan. Sang pelayan pun segera pergi. Tuan Abian mengerutkan keningnya begitu melihat kata-kata yang tertulis di bingkisan tersebut. Untuk mertuaku. Bu Amel terperangah, dia segera berdiri, diikuti oleh Selena. Apakah mungkin dari Arga? Bu Amel mencoba untuk menebak. Selena menanggapi perkataan ibunya, kayaknya gak mungkin. Arga kalau mau ngasih sesuatu kepada Papa pasti selalu dia yang ngasih langsung, tanpa melalui perantara. Mungkin karena sudah penasaran dengan apa isi di dalam bingkisan itu, Tuan Abian pun segera membukanya. Begitupun Bu Amel dan Selena, mereka sedang berdiri di dekat Tuan Abian, karena penasaran dengan isi di dalam bingkisan tersebut. Apalagi bingkisan itu bertuliskan untuk mertuaku. Begitu Tuan Abian membuka bingkisan tersebut, betapa terkejutnya mereka ketika melihat apa yang ada di dalam bingkisan itu. Seketika mereka bertiga menjerit ketakutan. Bahkan mereka bertiga menjadi mual melihatnya, sehingga makanan yang baru saja masuk ke dalam perut mereka harus keluar lagi. Memuntahkan semuanya. Huek, huek, huek. Rupanya isi di dalam bingkisan itu adalah potongan kepalanya Dr. Nino. Selain itu, di dalam bingkisan tersebut terdapat sebuah surat yang dipenuhi dengan darah. Isi surat tersebut, tunggu bingkisan berikutnya. Aku akan mengirim kepala putrimu. Asteris. Selena dan Bu Amel sudah mengetahui tentang rencana jahat yang dilakukan oleh Tuan Abian dan Arga terhadap Jonathan dan adiknya pada 5 tahun silam. Karena itulah mereka bertiga bersepakat memilih untuk bungkam tentang pengiriman kepala Dr. Nino dari orang misterius yang belum diketahui siapa pengirimnya. Tuan Abian memang pernah memiliki seorang menantu. Tapi mereka yakin Jonathan sudah mati, tidak mungkin Jonathan yang melakukannya. Kini keadaan Tuan Abian sedang tidak baik-baik saja, pria itu diliputi perasaan kecemasan dan ketakutan yang luar biasa. Dia takut putrinya akan bernasib sama seperti Dr. Nino. Berita itu pun telah sampai ke telinga Arga. Saat ini Arga sedang berada di markas The Dragon. Arga sedang berpikir dengan keras tentang peristiwa yang dialami dirinya dan keluarga Sander. Dari mulai menghilangnya Luna, pencurian uang yang dilakukan oleh klan Lucifer terhadapnya, dan juga pengiriman kepala Dr. Nino kepada Tuan Abian. Mengapa dia memanggil Tuan Abian mertua? Apakah mungkin dia Jonathan? Gumamnya sambil menyipitkan matanya.
Arga pun menggelengkan kepalanya, dia rasa tidak mungkin orang yang jelas sudah mati bisa hidup lagi. Tidak mungkin, Jonathan sudah mati. Tidak mungkin dia hidup lagi. Lalu apa hubungannya dengan klan Lucifer? Arga terlihat sangat frustasi, dia takut sekali jika Luna akan bernasib sama seperti Dr. Nino. Padahal sampai kini anak buahnya selalu melakukan pencarian terhadap Luna tiada henti, tapi belum juga menemukan titik terang. Sid, sebenarnya siapa bajingan sialan itu? Berani sekali dia menantangku. Jika terjadi sesuatu kepada Luna, aku akan membunuhnya. Arga berkata sambil menggebrak meja yang ada di ruangannya. Bahkan sampai kini dia belum juga mendapatkan informasi siapa ketua mafia dari klan Lucifer tersebut, karena akses tentang klan Lucifer sangat tidak mudah untuk ditembus. Bersambung.